Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini udah pada sarapan? Sudah. Sarapan ada apa? Belum. Belum terus ya. Alhamdulillah semuanya pada sehat pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, misalnya pintar. Maju ke depan, Mas. Dekat sempurna. Semuanya sudah siap untuk memulai doa? Sudah? Oke. Duduk siap berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rana. Baik anak-anak, seperti biasanya kita melakukan pembiasaan menyanyikan lagu nasionalisme, lagu nasional agar rasa nasionalisme untuk meningkatkan nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kenapa hari ini menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Karena lagu ini terkait dengan pembelajaran yang nanti akan Dewi jelaskan. Ya, untuk persiapan mari kita berdiri semuanya, tinggal sempurna, tegak, sudah. Ya, sudah siap semuanya? Keadaan tegak sempurna sudah? Ya. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Sudah kembali tentunya. Terima kasih anak-anak. Biar kalian tambah semangat, ayo kita bersama-sama tepuk semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangat. Ya, gimana Mas? Ada apa Mas Agung? Masih mau ikut pelajaran hari ini? Masih? Ya. Kalau masih apa? Lihat Bu Dewi ya, fokus lihat Bu Dewi, lihat pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Bu Dewi memulai pembelajaran pada hari ini, Bu Dewi akan melakukan persepsi. Bu Dewi mau tanya, hari ini siapa yang tidak berangkat sekolah? Tadi tidak berangkat sekolah. Kenapa tidak berangkat sekolah? Ini sakit. Kita doakan bersama-sama. Semoga Mas Rajid segera sembuh ya. Nanti kalau besok ada waktu kita bersama-sama menjenguk Mas Rajid ya. Karena Mas Rajid sudah 3 hari ini tidak berangkat sekolah. Baiklah anak-anak,
Eh, udah ditanya kita tinggal di mana ini ya? Di kabupaten? Tepatnya di kecamatan? Di sekeliling desa ini, desa Undung ini, itu kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai apa anak-anak? Karena apa? Letak geografisnya di sekeliling, ya pintar, karena letak geografis kita itu dikelilingi oleh sawah. Kalau agak ke sana lagi itu kebanyakan pekerjaannya apa anak-anak? Nelayan. Karena apa? Karena di daerah Undung sana itu dikelilingi oleh laut. Jadi letak geografis suatu daerah itu juga mempengaruhi mata pencaharian pada masyarakat, gitu ya. Gitu. Kalau seandainya hari ini nanti kita akan belajar tema 5 ekosistem sistema 1 komponen ekosistem pembelajaran 4 kelas 5 ya. Nanti pada pembelajaran ini yang Bu Dewi harapkan kalau kalian bersungguh-sungguh dengan melihat video yang nanti Bu Dewi tayangkan melalui PPT dan penjelasan Bu Dewi tentang materi, Bu Dewi ingin kalian dapat menemukan ketampakan alam pulau-pulau di Indonesia, nanti bisa membuat warna-warna pada peta pulau-pulau di Indonesia sesuai dengan ketampakan alam di Indonesia. Selain itu nanti kalian juga bisa mengemukakan peristiwa-peristiwa mempertahankan NKRI dan menuliskan upaya-upaya bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia bisa mempertahankan kedaulatan NKRI. Baiklah anak-anak, itu ada peta apa anak-anak? Ya, nanti sebelum kita belajar peta Indonesia, ini kita belajar dulu peta Jawa Tengah. Kenapa peta Jawa Tengah? Ya, Bu Dewi harapkan kalian sebelum mempelajari peta yang besar peta di Indonesia, kalian paham betul peta yang kita tempati yaitu di mana? Di Jawa Tengah. Sekarang Bu Dewi tanya, kemarin itu kan habis lomba siaga ya? Ya, lomba siaga kan ada juga lomba tentang letak kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ya. Masih hafal kan? Masih ada yang hafal? Sekarang aku tanya, kita tuh tinggal di mana sih anak-anak? Kabupaten Demak. Sekarang letak Kabupaten Demak ada yang tahu di mana ini? Saya dulu. Bener ada yang tahu? Nah, Kak Lisa coba letak Kabupaten Demak kemana? Maju ke depan. Harus tahu Demak tuh letaknya di mana, harus tahu dulu. Benar anak-anak di sini? Ya. Oke. Sekarang udah ditanya lagi. Duduk, terima kasih Mbak Lisa. Yang kedua, Kabupaten Semarang. Coba sini, ada yang tahu Kabupaten Semarang? Kalau kota Semarang, ya pintar. Bener ya anak-anak? Benar. Sekarang udah ditanya tetangganya Demak itu Kudus. Mana Kudus? Ya, nah di sini Kudus. Sini, katanya Kudus ini. Bener ya anak-anak? Benar. Jadi kalian masih hafal materi kemarin saat kita lomba apa namanya? Lomba siaga, lomba pesta pramuka. Jadi kalau seandainya kalian itu dilatih dari sungguh-sungguh. Jadi kalian paham nanti. Kalau kalian nanti Bu Dewi senangnya kalau kalian sudah paham daerah Jawa Tengah, nanti kalau Bu Dewi mau menjelaskan daerah yang lainnya, itu juga mempermudah kalian memahami. Baiklah anak-anak. Sekarang kita belajar dengan sesama teks non fiksi yang nanti ini sudah ditampilkan adalah teks non fiksi dengan judul Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Yang sudah dijelaskan tadi, negara maritim itu negara apa? Negara kepulauan. Ya, sekarang dibaca paragraf pertama. Siapa yang mau membaca? Ya, Balkis. Dibaca Mbak Balkis. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan saksama
peta Indonesia, bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhannya. Terima kasih ya Mbak Bagis ya. Seperti yang tadi Bu Dewi contohkan, kenapa daerah pesisir, daerah waduk itu kebanyakan pekerjaannya ada sebagai nelayan karena letak geografis di daerah itu kebanyakan mana? Dikelilingi apa? Laut. Sama Indonesia itu memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Apa yang membuat unik? Bahwa negara itu yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia adalah disebut negara kepulauan. Kenapa disebut negara kepulauan Ibu? Kenapa Cak? Karena memiliki luas laut yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan ya. Nanti kalau seandainya dilihatkan contoh peta Indonesia nanti banyak pulau-pulau yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan. Makanya kalau rumahnya dekat laut kebanyakan pekerjaannya itu nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang paragraf yang kedua. Siapa yang membaca paragraf kedua? Ada yang membaca paragraf kedua siapa? Ya, Mbak Nurul. Dibaca Mbak, yang keras ya, yang lantang biar temannya dengar. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengelola lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Terima kasih ya Mbak Nurul. Anak-anak di sekeliling kita itu dikelilingi apa? Sawah. Makanya kebanyakan masyarakat di desa luar itu kebanyakan pekerjaannya apa? Petani, ya. Karena banyak kita dikelilingi banyak sawah, banyak orang-orang yang mengolah lahan pertanian, makanya tempat kita disebut apa sih? Daerah agraris. Banyak pertanian dan banyak juga perkebunan. Paham ya? Bisa membedakan ya mana daerah yang disebut daerah agraris dan disebut daerah-daerah yang maritim. Tahu ya perbedaannya ya? Kalau maritim dikelilingi oleh lautan, kalau agraris dikelilingi oleh pertanian atau perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Ada dua musim, yaitu musim kering dan musim kemarau. Dan musim kering atau musim kemarau dan musim hujan. Ada dua musim, yaitu musim kering dan musim basah. Musim kemarau dan musim penghujan. Ya, kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber andalan Indonesia. Sekarang anak-anak, apakah itu yang dinamakan ringkasan? Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Bagaimanakah cara-cara menyusun ringkasan? Yang pertama yaitu membaca naskah aslinya. Yang kedua yaitu mencatat gagasan-gagasan utamanya.
Dan yang ketiga, menyusun ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utamanya. Baiklah, Bu Dewi akan membagikan LKPD ya. Nanti kalian mengerjakan di LKPD tersebut, yaitu bacalah teks bacaan di bawah ini, kemudian cari pikiran utama dan informasi penting dari bacaan tersebut. Bu Dewi bagikan ya LKPD-nya ya. Sekarang carilah pikiran utama dan informasi penting dari bacaan di atas. Oke. Persiapkan alat tulisnya anak-anak. Halo. Sudah semuanya? LKPD-nya sudah diterima semuanya? Sudah ya? Ya, baiklah. Sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompok satu mana? Sudah beri ya? Kelompok satu duduk di sini, ayo. Kelompok dua di sini, kelompok tiga di sini, dan kelompok empat di situ. Ya, kelompok satu duduk, ayo. Kelompok satu siapa kelompoknya? Absen 1 sampai 5. Siapa? Ya. Ya, sini. Kelompok 1 sampai 5 sini. Yang kemarin sudah bagi ya. Kemarin siapa kelompoknya, ketuanya Mbak Rani ya? Yang kedua, kemarin siapa ketua kelompoknya? Ketua kelompoknya siapa yang kedua? Mas Rana. Yang ketiga, ayo Mas berdiri. Kemarin sudah pilih ya, kelompok 1 mana, kelompok 2 mana, kelompok 3 mana, kelompok 4 mana. Satu sudah siap belum? Panduannya tidak seperti itu. LKPD-nya semuanya sudah dapat? Sudah, sekarang dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang dari situ, dikerjakan ya. Dibaca petunjuknya, itu dikerjakan. Lihat dari paragraf 1, 2, 3 yang tadi sudah dibaca teman-teman kalian. Setelah itu cari pikiran utamanya dan informasi pentingnya. LKPD-nya masing-masing ya. Ya. Itu tadi yang boleh kasih contoh kertas tadi itu dimasukin. Ya.
Ada yang mau dipertanyakan mengenai yang kurang paham? Sudah semuanya? Sudah paham? Dan selesai? 5 menit lagi ya. Sebelum Bude masuk ke materi selanjutnya, KPD-nya Bude berdiri waktu 5 menit lagi.
mama sama mama. Sudah ya anak-anak ya? Berapa menit lagi sampai nunggu? Sudah, kalau sudah dikumpulkan sudah lah anak-anak, KPD-nya sudah? Kalau sudah ditutup dulu, setelah itu nanti Dewi lanjutkan materi selanjutnya. Ya, sekarang kita bahas bersama-sama yang pertama. Pertama ya. Mencari pikiran utama dan informasi penting dari bacaan tadi. Yang pertama, Pak Nurul sudah tadi ya. Sekarang yang Mbak Rani, ya, Mbak Rani yang belum. Yang pertama, jawaban yang pertama kita bahas sama-sama yuk. Paragraf pertama, pikiran utamanya apa tadi, sama informasi yang penting pada paragraf tersebut apa? Pikiran utama pada paragraf pertama. Anak-anak, semuanya lihat Mbak Rani dulu. Lihat semuanya lihat Mbak Rani, jawaban Mbak Rani dulu ya. Ini paragraf pertama, pikiran utamanya dan informasi penting pada paragraf pertama. Semuanya simak dulu Mbak Rani, jawabannya Mbak Rani ya. Simak dulu ya. Ya. Yang keras ya Mbak Rani, paragraf pertama, pikiran utamanya apa? Pikiran utama paragraf pertama. Indonesia memiliki kondisi keadaan negara yang di kawasan informasi penting. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maju. Benar? Benar ya. Pikiran utama dari paragraf utamanya yaitu Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara kawasan Asia Tenggara.
kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara apa, anak? Negara apa? Ya, dari negara maritim. Sekarang paragraf kedua. Kelompok mana paragraf kedua? Kelompok kedua, kelompoknya masih. Maju ke depan Mas Edi. Paragraf kedua, pikiran utamanya sama informasi yang penting pada paragraf kedua. Selain sebagai negara pikiran utama pikiran utama pada paragraf kedua selain sebagai negara kepulauan dari maritim, Indonesia juga merupakan negara agraris. Informasi penting dari paragraf kedua, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Ya, boleh bacakan lagi jawaban dari kelompoknya Mas Hedi. Paragraf kedua, pikiran utama pada paragraf kedua yaitu selain sebagai negara kepulauan dari negara maritim, Indonesia juga merupakan negara agraris. Maritim tadi apa aja? Negara kepulauan gitu, Mas Agus. Setelah itu, kalau negara agraris sebagian besar apa? Pertanian dan perkebunan. Sekarang informasi penting dari paragraf kedua, yaitu negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Seperti di daerah kita ya anak-anak ya, sekeliling kita banyak sawah, makanya kebanyakan sebagian besar kerjaannya adalah petani. Sekarang jawaban yang ketiga, Mbak Nurul maju ke depan. Nomor yang ketiga, bacakan informasi penting pada paragraf ketiga. Semuanya disimak dan dilihat paragraf ketiga. Kehadiran negara Indonesia sebagai negara tropis sangat menguntungkan. Masih penting adanya dua musim, yaitu musim kemarau atau musim pesa atau musim hujan. Ya. Ada berapa musim di Indonesia anak? Dua musim. Apa itu dua musim? Musim kemarau dan musim penghujan. Ada dua musim. Musim apa? Musim kemarau dan musim hujan. Itu disebut apa? Kita sebut negara apa? Negara tropis karena memiliki dua musim. Dan terima kasih Mbak Nurul. Sudah paham ya anak ya? Ya, perbedaan negara agraris dan negara maritim. Kalau negara agraris itu negara yang apa? Negara yang ya, negara agraris adalah negara yang dikelilingi oleh sawah, pertanian dan perkebunan. Kalau negara maritim dikelilingi oleh kepulauan. Sebagian pekerjaan di negara maritim yaitu nelayan. Kita berada pada daerah mana? Agraris atau maritim? Letak geografisnya banyak sawah atau banyak pulau, banyak laut? Banyak sawah. Kalau ke timur sana itu nanti banyak lautnya dan kebanyakan pekerjaannya yaitu nelayan. Sekarang anak-anak perhatikan ke depan lagi ya, tempat duduknya biar kalian tidak sakit punggungnya, duduknya sampai sini ya. Sudah ke sana? Sudah semuanya ke depan? Bisa di ya. Udah ke sana ya, ke sana. Anak-anak harus semangat.
berarti sebentar lagi kita istirahat. Tapi sebelum dilanjutkan pelajaran pada hari ini, yaitu ini gambar apa anak-anak? Peta apa? Tadi kita belajar peta apa? Peta Jawa Tengah. Paham ya peta Jawa Tengah ya? Kita di mana tadi? Kita tinggal di mana? Di Demak. Lokasi Demak mana? Nih, tadi apa ya? Ini mana? Sini? Kalau sini? Kalau ini mana? Paham? Tahu. Masa seandainya kita tinggal di Jawa Tengah kita nggak tahu di mana letak kita tinggal sendiri kita nggak tahu. Gitu. Sekarang ini adalah peta Indonesia. Ada berapa pulau anak-anak? Ini Pulau Sumatera. Ini Pulau Kalimantan. Pulau Sulawesi. Pulau Papua. Ini Pulau Jawa. Kita tinggal di mana anak-anak? Tepatnya di Jawa mana? Tadi kita sudah belajar ya di Jawa Tengah, mana letak Demak, letak tempat mana, Semarang, Kudus dan lain sebagainya. Anak-anak, setelah kamu melihat peta Indonesia, tadi kalian sudah menjelaskan pulau-pulau yang ada di peta di Indonesia juga, dan nanti kalian juga akan belajar berapa banyak warna yang kamu lihat pada peta Indonesia, warna apa saja yang terdapat pada peta Indonesia. Pada peta di Indonesia tadi, kamu akan menemukan perbedaan warna. Warna daratan ada warna hijau, warna kuning, warna coklat muda, warna coklat tua, dan putih. Warna perairan itu ada warna muda, biru, dan biru tua. Dari perbedaan warna tersebut dapat mengetahui letak geografis wilayah Indonesia. Ini Budi perjelas lagi. Kalau hitam itu apa anak-anak? Kalau coklat? Kalau kuning? Kalau hijau? Kalau biru muda? Kalau biru tua? Arti warna pada peta, ya. Warna coklat itu warna coklat digunakan untuk menggambarkan daerah pergunungan. Warna biru digunakan untuk menggambarkan daerah perairan seperti danau, laut, sungai, dan lain-lain. Sekarang warna hijau. Warna hijau itu digunakan untuk menggambarkan dataran rendah. Kalau warna kuning untuk menggambarkan daerah dataran tinggi. Kalau warna merah anak-anak digunakan apa? Untuk daerah yang masih aktif kayak gunung, ibu kota, seperti jalan raya yang masih sangat aktif. Sekarang kalau warna hitam digunakan untuk menggambarkan batas kota, dan warna putih digunakan untuk menggunakan daerah yang salju. Contohnya gunung-gunung bersalju ya. Sekarang ini adalah peta Pulau Jawa. Tadi kita sudah belajar kita terletak di mana anak-anak, di daerah Pulau Jawa. Sekarang anak-anak, bagaimana penduduk bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan satu bahasa? Karena Indonesia itu ternyata beragam dari segi geografis penduduknya, dari berbagai macam suku bangsa. Dari beberapa pulau tadi begitu banyak suku, beragam suku. Hal itu juga terjadi karena adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Sekarang anak-anak, nanti kita sudah belajar peta Indonesia. Buka kembali lembar kerja perstudi kalian, ya. Ya sudah. Bu Dewi ingin kalian menggambar itu apa namanya? Gambar
Kita tinggal di mana anak? Di Jawa Tengah. Tapi Bu Dewi ingin kalian menggambar Pulau Jawa di LKPD yang sudah Bu Dewi bagikan. Ya, digambar. Setelah itu diberikan penampakan warna-warna penampakan alam. Seperti biru muda, biru tua. Kalau biru tua itu menandakan lautnya dangkal. Kalau biru muda itu lautnya dalam. Kalau biru muda itu lautnya dangkal. Ya, sudah gambar ini. Menggambar Pulau Jawa. Nanti menjelaskan ya anak-anak. Setelah nanti kalian menggambar, nanti salah satu dari kelompok menjelaskan di depan gambar yang kalian buat ya. Bu Dewi beri waktu 35 menit untuk menggambar Pulau Jawa beserta penampakan alam. Warna-warna penampakan alam ya. Sudah menggambar peta Pulau Jawa, lalu diberi nama ya, menggambar peta Pulau Jawa, diberi warna ya, diberi warna. Nanti kalian bisa membedakan mana apa arti warna biru tua, biru muda sesuai dengan seperti yang kalian gambar. Anak-anak ya. Dari perbedaan warna nanti kalian juga bisa mengetahui perbedaan letak geografis dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya sudah. Warna sesuai tadi. Ini ya Cak. Ini anak-anak. Coklat, pegunungan, kuning, dataran tinggi, hijau, dataran rendah, biru muda itu laut dangkal, dan biru tua itu laut datar.
gambar peta Jawa Tengah, Pulau Jawa yang kalian gambar diberi warna sesuai penampakan alam. Seperti tadi yang dicontohkan tadi, yang dijelaskan tadi. Ya, kalau seandainya itu adalah laut dangkal, ya diberi warna biru muda. Kalau laut dalam diberi warna biru tua. Ya. Beri waktu sekitar 15 menit, ya. Ya. Pulau Jawa. Mana gambarnya Mas Bambang? Lihat teman-teman. Bagus kan anak-anak? Bagus ya gambarnya ya. Warna penampakan alamnya juga jelas. Secara Mas Lana menjelaskan arti perbedaan dari warna satu ke warna yang lainnya. Kuning tandanya apa? Hijau tandanya apa? Biru muda, biru tua tandanya apa? Ya. Ini pulau apa Mas? Pulau Jawa. Masalah juga sudah menuliskan di mana letak Selat Sundanya, ya, di mana letak laut Indonesianya. Sekarang masalah akan menjelaskan perbedaan warna yang ada di gambar peta. Jelaskan Mas. Biru ada laut dangkal. Laut dalam. Kalau warnanya hijau, dataran rendah. Dataran warna kuning pada peta adalah dataran tinggi. Dataran rendah. Laut dalam. Benar anak-anak? Berikan tepuk tangan untuk pasangan. Bagus ya gambarnya sana. Sekarang gambarnya siapa lagi? Ayo Mas Fitri. Benar ini gambarnya ini benar. Ini gambarnya siapa Mas? Fitri. Bagus ya anak? Bagus ya gambarnya? Ya sekarang menjelaskan warna-warna yang Mas Fitri buat. Ini gambar pulau apa Mas Fitri? Pulau Jawa. Apa ada penampakan warnanya enggak? Ada warnanya. Nanti
Gelembek lagi, kamting. Ada? Ada. Warnanya apa aja Mas Fitri? Biru, putih, hijau, kuning. Biru tua tandanya apa, Mas? Biru tua, laut dalam. Biru muda, laut dangkal. Dataran rendah. Kalau yang kuning Mana kuning? Gambar kuning mana ya? Ini dataran tinggi. Dataran tinggi. Kalau yang hijau, dataran rendah. gambarnya bagus kan anak? Bagus ya? Tahu nama rumah siapa? Ada lagi yang mau dijelaskan? Ya, sekarang Mbak sini. Yang gambarnya bagus. Mbak Siva sini masih ke depan. Sama sini. Depan. Gambarnya bagus kan? Bagus ya? Cuman istilahnya gambar apa itu lautnya belum ya. Nah, sekarang ada berapa itu berapa warna Mbak? Berapa warna Mbak di Pulau Jawa ini? Oh yang digambar ada 4 warna pemakaran alamnya. Warnanya apa aja? Hijau, hitam. Kuning, hijau, coklat, hitam. Kalau kuning menandakan apa? Ada berapa warna pemakaran alamnya Mbak? Apa aja? Kuning, hijau, coklat. Kuning juga, kuning, kuningnya mana? Ya. Tanda warna kuning apa? Dataran tinggi. Iya, tanda kuning. Warna hijau? Warna hijau mana? Tandanya apa? Kalau tanda warna hijau? Bulan. Ya, dataran rendah. Sekarang mau hubungannya warnanya apa? Hubungan? Mana warna hubungannya? Apa tandanya warna? Ya, Mbak Siva itu belum selesai saat mewarnai kepulauannya ya, warna biru tua dan warna biru muda, di mana menandakan laut itu dangkal ataupun dalam. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar peta Indonesia. Ceritanya peta Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau ya. Negara kita itu terdiri dari beberapa pulau. Pulau apa aja tadi? Diulang lagi. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan Pulau Jawa. Di dalam pulau ini terdapat beraneka ragam suku bangsa, ya. Suku bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan adat, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama. Salah satu kewajiban kita adalah apa anak-anak? Menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Agar apa anak-anak? Agar rukun. Agar kita tetap rukun. Ya, peristiwa-peristiwa bagaimana kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Terkait tadi pelajaran yang kita pelajari tadi bahwa Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal berapa anak-anak? Di mana? Ya. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 di Kongres Pemuda II Jakarta. Para pemuda yang berbeda suku bangsa, adat, ras, dan agama itu bersatu menjadi bangsa Indonesia
yang merdeka dari bangsa penjajah. Paham ya? Sekarang anak-anak tadi kita sudah belajar tentang peta Indonesia. Peta Indonesia ada berapa pulau anak-anak? Ini ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan Pulau Jawa. Dari berbagai pulau yang ada di Indonesia ini, di dalamnya juga ada beberapa keanekaragaman, yaitu perbedaan suku bangsa, perbedaan ras, perbedaan adat istiadat, dan perbedaan agama. Ya, bagaimana cara kita mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, anak-anak? Gimana? Menjaga kerukunan, menghargai perbedaan. Mbak Yeni, bagaimana cara kita agar seluruh Indonesia itu tetap rukun? Apa tadi? Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Menjaga kerukunan. Setelah itu Mbak Yeni menghargai perbedaan. Karena kita terdiri dari begitu banyak pulau, dari Sabang sampai Merauke, dengan begitu banyak keanekaragaman. Mbak Balkis beri tanya, ini pulau apa? Dia tanya ini pulau apa, Mbak Balkis? Hah? Ya, Kalimantan. Setelah itu Mas Radit, ini pulau apa Mas? Radit mana? Ini Mas Rana, Pulau Sumatera. Sekarang Mas Agung, Mas Miftah, ini pulau apa? Papua. Begitu banyak macam-macam pulau yang ada di Indonesia. Paham ya anak-anak? Ya. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan, memperjuangkan kedaulatan negara Republik Indonesia? Menjaga kerukunan, menghargai segala perbedaan. Jadi kalau di daerah kalian juga ada perbedaan agama, bagaimana kita cara menghargainya anak-anak? Kalau ada agama lain sedang beribadah, kita juga harus menghargai dan menghormati. Paham ya? Ya. Sekarang peristiwa-peristiwa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal berapa anak-anak? 28 Oktober 1928. Di Kongres Pemuda di daerah mana? Di Jakarta. Para pemuda yang apa? Yang berbeda suku, bangsa, adat, ras, agama, bertekad bersatu menjadi bangsa Indonesia yang merdeka dari penjajah. Sekarang peristiwa-peristiwa yang mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Ya, organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa, Stovia, ya, bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik menjadi cara berjuang melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama siapa anak-anak? Pertama Sutomo, yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama yang dinamakan Budi Utomo. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuh semangat dan
menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional atau lebih dikenal dengan peristiwa kebangkitan nasional. Ya, upaya-upaya bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, yang pertama apa anak-anak? Gotong royong. Sekarang boleh tanya, contoh gotong royong yang ada di desa itu apa? Kalau gotong royong apa? Apa? Oh, beda rumah. Jadi kalau seandainya ada yang beda rumah, tetangga-tetangga bantu gitu ya? Iya. Kalian ikut bantu tidak? Betul. Selain itu saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai gimana anak-anak? Kalau seandainya ada tetangganya yang berbeda agama, ibadahnya beda dengan kita menghargai dengan cara apa? Tidak mengganggu, tidak mengejek, tidak mengolok-olok ya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita. Yaitu selanjutnya yaitu memiliki rasa toleransi, memiliki sifat peduli kepada sesama. Kalau ada tetangganya sakit, walaupun beda agama, dijenguk nggak anak-anak? Apapun agamanya, dimanakah asal sukunya, kalau tetangga kita ada yang sakit, tetap kita harus menjenguk, ya. Setelah itu kita tidak membedakan, oh itu agamanya beda bu, dibeda-bedakan jangan, ya. Walaupun teman-teman kalian nanti ada yang beda agama, beda suku, beda ras, ada pindahan dari anak Sumatera pindah sini karena apa? Berbeda langsung tidak kamu temenin, ya. Kita semua sama. Ayo anak-anak, untuk biar kalian lebih semangat lagi, kita gimana? Tepuk semangat. Nah, ayo 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangatnya ditaruh di temannya kalian, di samping. Tepuk semangat. Karena teman kalian ya. Yuk 1, 2, 3, tepuk semangat. Baiklah anak-anak, sekarang bagaimana menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan sekaligus negara maritim? Karena apa anak-anak? Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau dan memiliki laut yang luas dibandingkan daratannya. Sekarang informasi apa saja yang kalian peroleh dari sebuah peta geografis? Informasi yang kita peroleh adalah penampakan alam suatu wilayah, luas wilayah, nama-nama wilayah, dan batas wilayah suatu daerah. Sekarang, apa saja manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia? Ya, manfaat kita menjaga persatuan dan kesatuan di negara Indonesia yaitu pertama kehidupan masyarakatnya akan damai. Kalau kalian menghormati, menghargai perbedaan di lingkungan kalian, nanti akan terjadinya kerukunan, damai sentosa, tidak ada perkelahian. Makanya tidak boleh saling mengejek satu sama lain ya. Yang bikin kalian berkelahi adalah saling ejek ya. Nanti sekarang sudah nggak boleh ya. Yang kedua yaitu masyarakat Indonesia nanti tidak boleh diadu domba dan mempercepat pembangunan sehingga kehidupan masyarakat Indonesia lebih sejahtera. Nah, pada pembelajaran pada hari ini, apakah kalian paham? Yang akan Dewi jelaskan, Dewi juga sudah menjelaskannya dengan PowerPoint, dengan gambar-gambar. Kalian paham? Apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Sekarang Bu Dewi akan membagikan soal evaluasi ya, yang nantinya akan kalian kerjakan. Soal evaluasi ini Bu Dewi ambil dari materi yang pada pagi hari ini Bu Dewi
jelaskan pada kalian ya. Dikerjakan dulu. Soal evaluasi ini dikerjakan, nanti Bu Dewi bisa melihat di mana pemahaman kalian dengan materi yang Bu Dewi jelaskan pada pagi hari ini. Ya, kalau seandainya nanti nilai kalian di atas KKM, nanti Bu Dewi akan berikan soal penganiayaan. Kalau nanti nilai kalian masih di bawah KKM, nanti Bu Dewi berikan lagi ya. Bu Dewi berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Ya. Kerjakan dengan semangat, kerjakan dengan mandiri. Ayo bertanggung jawab. Dewi nanti akan menilai sikap kalian, bagaimana nanti kalian mengerjakan dari pekerjaan-pekerjaan yang Bu Dewi berikan, ya.
Sudah selesai soal evaluasinya? Sekarang dikumpulkan. Nanti Bu Dewi lihat hasilnya. Nanti kalau seandainya nilai kalian sudah bagus dari atas KKN, Bu Dewi akan memberikan soal pengayaan. Kalau masih di bawah KKN, Bu Dewi akan memberikan soal media. Udah ya, dikumpulkan semuanya? Dikumpulkan? Ya. Terima kasih sudah mengerjakan soal evaluasi dengan baik. Menandakan kalian bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan ya. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, Bu Dewi akan memberikan tugas pada kalian, yaitu membuat clipping ya. Langkah membuat clipping nanti kalian nanti bisa lihat di LKPD-nya bagaimana cara-cara membuat clipping yang nantinya untuk pembelajaran yang akan datang ya. Sebelum kita untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu apa anak-anak? Sugeng apa? Sugeng Eje, lagu bahasa Jawa. Masih ingat ya? Lagu Sugeng Eje. Yuk, 1, 2, 3. Yen esok sugeng enje, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu. Diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen lewat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Sekali lagi, yen esok sugeng enje, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu. Lagi diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen lewat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Ayo tepuk tangan. Ya, terima kasih karena anak hebat tadi menuntut pembelajaran dengan baik, mengerjakan LKPD-nya dengan baik, mengerjakan soal evaluasinya juga dengan baik juga. Terima kasih anak-anak, jaga kesehatannya, tetap jaga kesehatan ya, jaga kondisi di musim seperti ini. Yang teman-teman kalian yang tidak masuk kena batuk pilek karena cuaca yang kadang panas, kadang dingin. Jadi bagaimana kalian menjaga kondisinya dengan makan yang teratur, makan yang bergizi. Setelah itu kita baiklah anak-anak, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Ya. Sebelum kita berdoa, semua alat tulis dimasukkan ke dalam tas. Ya. Ya. Semuanya sudah dimasukkan ke dalam tas. Semua alat tulis dimasukkan dalam tas. Semua meja
bersih. Gambarnya sudah. Sudah semuanya kembali ke tempat ya. Ya, nanti ya. Sudah semuanya? Anak-anak, siapa yang mau memimpin doa penutup sebelum kita pulang? Ya, Mas Jadi. Siap. Semuanya posisinya ya. Jangan memimpin doa dulu kalau semua posisi temannya belum siap. Posisinya belum siap ya. Sudah, posisi siap sudah semuanya, baru nanti doa dimulai ya. Lihat dulu temannya posisinya sudah siap semua, baru nanti dimulai doanya. Ya. Kalau kita berdoa, kita itu meminta sama Allah. Jadi posisi kita harus dalam keadaan keadaan siap ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Sudah siap semuanya? Ya. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian sudah belajar pada pagi hari ini. Bu Dewi pesan tetap jaga kesehatan agar besok kita bisa belajar bersama-sama lagi ya. Sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.